Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kembali kita berjumpa lewat video pembelajaran materi IPS kelas 8. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagian B, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Namun sebelum kita belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini: 1. Mengidentifikasi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 2. Mengidentifikasi perbedaan dalam lingkungan sekitarnya. 3. Menyebutkan 3 wujud kebudayaan. 4. Menyebutkan agama dan nama tempat ibadah yang ada di Indonesia. Baiklah, kita akan membahas keragaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia terdiri dari 5 bagian, antara lain: 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Coba kalian buka peta atau buka atlas di mejamu. Amatilah posisi Indonesia. Kamu akan mendapati Indonesia berada di posisi strategis atau di posisi silang, karena Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Oleh karena itu, Indonesia berada pada posisi silang dan menjadi jalur perdagangan dunia. Para pedagang atau pelancong dari negara lain tentunya singgah di Indonesia. Jadi secara tidak langsung, negara-negara lain dapat menyebarkan kebudayaannya dari negaranya ke masyarakat Indonesia, mulai dari bahasanya, kesenian, kuliner, hingga budayanya, sehingga dapat menyebabkan atau dapat menyerap keberagaman terhadap Indonesia. Yang kedua adalah kondisi geografis Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara terdiri dari kepulauan. Kemudian Indonesia dari Sabang sampai Merauke dihuni oleh masyarakat yang tinggal di berbagai pulau, mengembangkan kebudayaan masing-masing. Sehingga kondisi demikian menyebabkan bangsa Indonesia memiliki beragam budaya. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam dan iklim. Perbedaan kondisi alam mendorong masyarakat mengembangkan corak kebudayaan khas sesuai lingkungan geografisnya. Kemudian yang keempat adalah penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan lain. Akibat kemajuan zaman, interaksi antar kelompok masyarakat makin sering dan mudah terjadi. Kondisi demikian
menyebabkan kebudayaan antar kelompok juga ikut mengalami pertukaran dan saling mempengaruhi. Kemudian yang kelima adalah ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudahan mengakses ilmu pengetahuan yang dihadapi masyarakat dapat mempengaruhi keberagaman. Masyarakat mengadaptasi ilmu pengetahuan baru tersebut untuk mengembangkan pengetahuan. Pengadaptasian tersebut membawa perubahan yang menyebabkan keberagaman. Sebagai contoh, muncul keberagaman profesi baru pada era globalisasi. Berikut macam-macam keberagaman masyarakat Indonesia. A. Keberagaman etnik dan budaya. Melalui sensus penduduk tahun 2010, pemerintah berhasil mengidentifikasi jumlah suku di Indonesia sebanyak 1.331 etnik. Jumlah populasi setiap suku di Indonesia tidak sama. Ada yang populasinya banyak dan ada yang populasinya sedikit. Keberagaman etnik yang beragam berbanding lurus dengan beragamnya kebudayaan. Setiap kelompok etnik memiliki kebudayaan masing-masing. Menurut J.J. Hunnikman, budaya memiliki 3 wujud, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Yaitu 1. Gagasan atau ide merupakan budaya yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud ini terletak pada pemikiran manusia. Contoh, kepercayaan masyarakat akan kekuatan mistis pada benda. Yang kedua, tindakan atau aktivitas merupakan wujud kebudayaan sebagai tindakan berpola dalam masyarakat yang didasarkan atas adat istiadat masyarakat. Aktivitas bersifat konkret terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat diamati dan didokumentasikan. Yang ketiga adalah karya atau artefak, merupakan kebudayaan fisik berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Wujud ini berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata di antara ketiga wujud budaya tersebut. Menurut Kuncharaningrat, budaya dalam masyarakat terdiri atas 7 unsur, yaitu 1. Bahasa dalam kurung lisan dan tertulis. 2. Sistem pengetahuan. 3. Sistem kemasyarakatan dalam kurung sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem pernikahan. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi dalam kurung pakaian, rumah, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, dan alat-alat transportasi.
Yang kelima, sistem mata pencaharian dalam kurung pertanian, sistem produksi, dan sistem distribusi. Yang keenam, sistem religi dalam kurung sistem kepercayaan. Yang ketujuh, kesenian dalam kurung seni rupa, seni suara, dan seni gerak. B. Keberagaman agama. Negara Indonesia mengakui 6 agama besar yang dianut rakyatnya, yaitu 1. Agama Islam, 2. Agama Katolik, 3. Agama Kristen, 4. Agama Hindu, 5. Agama Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. C. Perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan menimbulkan keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman pekerjaan masyarakat dipengaruhi 2 faktor, yaitu kondisi alam dan kebutuhan masyarakat. Dilihat dari kondisi alam, masyarakat menciptakan pekerjaan sesuai kondisi lingkungannya. Contoh, nelayan merupakan mata pencaharian masyarakat di pesisir, dan petani sebagai mata pencaharian masyarakat di dataran rendah. Dilihat dari faktor kebutuhan, masyarakat dapat menciptakan pekerjaan sebagai upaya memenuhi kebutuhan. Pekerjaan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang sehingga disebut profesi. Misalnya profesi guru muncul karena menjawab kebutuhan masyarakat terhadap tenaga pendidik. Dilihat berdasarkan jenisnya, pekerjaan dibedakan menjadi pekerjaan sektor formal dan pekerjaan sektor non-formal. Pekerjaan sektor formal merupakan pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja resmi, baik pemerintah maupun swasta. Orang yang bekerja pada sektor formal terkait langsung dengan sistem yang berlaku. Contoh, karyawan, guru, dan pegawai negeri sipil atau PNS. Orang yang bekerja pada sektor non-formal dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sendiri tanpa ikatan dinas. Contoh, petani, pedagang, dan wira swasta. Yang berikut peran dan fungsi keberagaman budaya. 1. Saling melengkapi hasil budaya. 2. Sebagai daya tarik bangsa asing. 3. Mengembangkan budaya nasional. 4. Tertanamnya sikap toleransi. 5. Mendorong inovasi kebudayaan. Itulah tadi pembahasan keberagaman masyarakat Indonesia. Sekarang kita masuk latihan soal. Soal yang pertama adalah tuliskan 5 faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, tuliskan 3 wujud kebudayaan. Yang ketiga, tuliskan nama agama yang dianut di negara Indonesia dan nama tempat ibadahnya masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat menyenangkan dan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian.
Sampai jumpa pada minggu depan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.